Balik lagi dengan gue Bayu Tagusara di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal inflasi yang terjadi saat ini dan hubungannya dengan harga-harga yang sudah naik. Jadi kalau misalkan lu ngeliat bahwa ada banyak banget sih orang-orang yang beranggapan bahwa oh harga akan kembali lagi normal kok, dia bakalan turun lagi. Terus oh oke, harga tuh kalau misalkan bakalan turun, nanti sahamnya akan jatuh dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kondisi yang saat ini adalah tidak normal, itu yang pertama. Yang kedua adalah akan kembali kepada kondisi normal, yaitu mungkin bisa dibilang pre-covid sih, pre-covid atau pre-inflations. Nah, pertanyaannya apakah mungkin? Kalau gua ngelihat dari sejarahnya ya, hampir semua negara yang mengalami hyperinflation mereka nggak akan pernah kembali normal lagi. Dalam tanda kutip, new normal mereka adalah saat ini. Harga-harga kembali turun tapi nggak balik lagi ke dalam kondisi pre-inflation tersebut. Nggak mungkin lah, itu bakalan sulit sekali. Kenapa? Karena pada saat setelah inflasi semua orang sudah nyaman dalam kondisi tersebut. Tanda kutip dalam kata nyaman ini adalah sulit sekali untuk bikin semua orang itu sepakat untuk menurunkan harga. So, kalau misalkan kita ngelihat bahwa yang bisa kembali normal itu seperti apa sih? Ya komoditi itu sendiri, tapi enggak kepada produk hasil akhirnya. Kenapa ya? Karena mereka sudah terlalu nyaman dengan kondisi tersebut. Lu bisa bayangin seperti inilah. Kalau misalkan untuk mengganti satu harga dalam satu industri ataupun satu bidang tertentu, itu akan sangat cukup mudah. Akan tetapi inflasi yang terjadi pada saat ini adalah akibat dari uh, bisa dibilang apa ya, sistemik lah. Nggak cuma satu barang aja yang terjadi inflasi, tapi banyak barang terjadi inflasi. Jadi untuk kembali kepada normal very very unlikely untuk terjadi. Sehingga kalau misalkan kalian beranggapan bahwa oh harga akan turun, enggak. Kayaknya menurut gua akan sangat sulit. Tapi yang kemungkinan besar terjadi adalah ketika lo berinvestasi pada sebuah perusahaan, gross profit marginnya setelah inflasi ini berakhir, artinya inflasi ini akan normal, dia akan meningkat. GP-nya akan meningkat, akan tetapi tidak dengan harganya yang akan cukup turun. Kapan terakhir kali lu melihat kayak Indomie, mie goreng itu turun harga? Kapan terakhir kali lu melihat bahwa uh, Starbucks itu menurunkan harga, ataupun let's say kayak McDonald, di mana gua tahu dia menaikkan harga kurang lebih setahun sekali ataupun setahun dua kali, karena gue dulu pemakan McDonald banget, sehingga gue tahu ketika harganya naik kapan dan seberapa besar. Dia pun naikin nggak tinggi tinggi amat sih. Kembali ke topik utamanya, sebenarnya ya lo bisa ngecek bahwa produk hasil akhir kapan terakhir kali mereka menurunkan harga. Nah kalau misalkan untuk produk-produk komoditi gimana? Nah itu mungkin akan kembali normal lagi gitu. uh, Bisa dibilang normalisasi produk komoditi ya akibat dari supply and demand itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam waktu dekat? Menurut gua juga enggak. Nah, untuk bidang lain kayak layaknya transportasi ataupun jasa ataupun lain sebagainya, ya lu balik lagi aja. Ketika inflasi terjadi, ketika mereka melakukan bisnis dan adjustment itu terjadi, yaitu kenaikan dari orang-orangnya karena jasa lebih banyak membutuhkan orang, uh, apakah mereka mau diturunkan gajinya ketika inflasinya telah berakhir? Very very unlikely. Kalau lu pengguna jasa transportasi umum, lu bisa tahu kapan, lu tanyakan sama diri lu lah, kapan terakhir kali lu naik angkot, lu naik Gojek ataupun lu naik apapun itu harganya turun. Gojek aja sekarang harganya naik. Artinya kebutuhan dari, bukan kebutuhan sih, value dari masyarakat kita ataupun value dari pelaku usaha kita itu meningkat, sehingga mereka akan bisa punya spending yang lebih tinggi. Spending yang lebih tinggi ini untuk apa? Untuk mengkompensasikan inflasi yang ada. Sehingga buat apa diturunin? Semua orang sudah balik lagi ke titik equilibrium. Nah, ketika sudah di titik equilibrium,
Maka dari itu kita akan masuk ke normal yang baru, di mana ini adalah normal ketika inflasi telah terjadi. Nah, lu akan melihat beberapa barang mungkin harganya akan turun tapi tidak akan pernah kembali kepada pre-COVID level ataupun pre-inflation levels. Very very unlikely. Karena kalau misalkan lo ngelihat ya tadi, lo cek aja sejarahnya, kapan terakhir kali barang itu turun, kapan terakhir kali barang itu mengalami adjustment untuk turun harga. Kalau nggak pernah, very unlikely lu bakalan menemukan barang itu turun ketika setelah terjadinya inflation, massive inflation yang seperti ini. Apalagi sekarang inflation-nya sudah sistemik, di mana nggak cuma kita, hampir seluruh dunia juga kena. Jadi kalau misalkan lo bilang katanya, oh ini bakalan turun lagi kok, lo bakalan melihat bahwa supply chains-nya harus ikutan segera turun. Tapi itu kan nggak mungkin sama sekali untuk melakukan adjustment bersama-sama untuk menurunkan level inflation tersebut. So, uh, dari insight ini apa yang gue lakukan? Yang pertama yang gue lakukan adalah gue melakukan switching dari DPLK gue, dari bond market gue menjadi syariah deposito 100% money market. Kenapa syariah? Gue bukan masalah agama dan segala macam. Simply karena kalau misalnya lo ngecek deposito syariah, obligasi syariah itu dihargai lebih tinggi karena mereka tidak liquid. Karena in liquid tersebut mereka dapat premium harga yang lebih tinggi, yield yang lebih tinggi, sehingga harganya lebih murah dan lebih rendah. That's why it's purely profit. Kedua, gua ngelihat bahwa investasi pada produk-produk yang bisa surpass the price, surpass apa sih istilahnya, passing through, passing the price. Dari kalau misalkan costnya naik, dia bisa passing the price, itu akan menjadi lebih baik. Apalagi ketika inflasinya turun, mereka nggak perlu menurunkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi lah. Mereka bisa bilang lah bahwa kalau misalkan konsumen itu kenapa harganya nggak turun ya, kita punya gaji karyawan kan sudah pada naik semua gitu. Harganya kan semua orang mau harganya di sini, yang lain juga harganya segitu dan segala macam. Mereka bisa alasan apapun. Jadi kalau misalkan lo ngelihat bahwa harganya akan turun, kemungkinan besar kalau bukan non commodity yang purely commodity dalam artian kayak grain, wheat, coal ataupun yang oil, gas dan segala macam, gue yakin mereka di masa mendatang selama mereka melakukan produksinya meningkat, mereka akan mendapatkan yang namanya gross profit margin yang lebih tebal dibanding sebelum pre-inflation ataupun pre-COVID levels. So, bagaimana dengan investasi kalian? Gue pengen tahu juga apa yang akan kalian lakukan terhadap investasi kalian dalam kondisi seperti ini. Let me know, kalau ada bahan diskusi, kita bisa diskusi di Instagram gue @bayutabusala, atau lu bisa email gue di bayutabusala@gmail.com.